Ya, Pak. Diturunkan ke Pak. Ya, baik. Pengalaman tahun ini itu pas pelunasan itu jajaan kan, jadi BFT sampai kemana-mana. Baik, kita mulai ya. Sampai ada Assalamualaikum Nggih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. rekening Saudara-saudara kalian, bagaimana kabar hari ini? Semua Alhamdulillah sehat? sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar Ya. biasa. Sudah makan siang? Sabun. Sudah. Sudah ya. Piring, Pak. Ya, ini sudah mau memasuki babak penyisian ya. Siapkan mental, siapkan amunisi yang cukup ya. Jangan ambruk, ini cuacanya kurang bagus iklimnya ya. Tapi kalau penjaringan nggak terporsi nanti bisa kacau ya. Baik, kita saudara-saudara kalian, kita akan memasuki dunia baru di rencana aktualisasi ya. Dengan dimulainya dengan coaching ya, ada yang monitoring ya. Di sini sudah berdoa tadi ya? Belum? Sudah, Pak. Oh sudah. Udah. Oke. Kita mulai ya. Izin share screen. Ya, baik. Kita masuk di sinkronus pertama ya. Outline materi kita saat ini untuk 2JP adalah review penguatan dan peran ya. Agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 serta overview agenda 4 sebagai agenda pendahuluan. Ya. Kita memasuki kurikulum dan kompetensi sasaran pelatihannya ya. Sebenarnya ini yang akan kita ikuti ya. Jadi tahapannya adalah dari kurikulum di agenda 1, 2 dan 3 ya, sudah Anda lakukan ya. Selanjutnya nanti di agenda 3 agenda 4 ini adalah habituasi. Kita akan melihat dari jadwal blendednya karena kita menggunakan blended learning. Blended learning adalah pembelajaran yang memadukan antara e-learning, pembelajaran dengan Zoom ini, dan pembelajaran yang menggunakan nanti klasikal. Bukan ada juga yang sebenarnya pakai e-learning murni dengan kedaruratan itu, tapi kita menggunakan yang model yang blended learning. Jadi antara nanti ada klasikal yang pertemuan langsung dan ada yang berupa e-learning ini ya, Zoom. Nah, kita sudah memasuki ke dunia hari keberapa ini? Ke-13. Betul. Iya. Oke. Coaching ini ya, dari ke-10 ya, betul? 11, Pak. 11, Pak. 11. 11 sebenarnya ya. Oke, ya, oke. Baik. Tidak apa-apa, kita nanti akan masuk lagi di hari ke-15 ya. Nanti pembimbingan rancangan aktualisasi, nanti kita akan sampaikan pada pertemuan Zoom yang akan datang. Nah, ini ada 4. Jadi agenda ini sebenarnya ini kemarin sore ya. Tapi menjadi mundur hari ini karena kita menyesuaikan dengan kelas yang lain. Baik. Selanjutnya nanti kita akan kembali ketemu pada hari ke-15. Berarti hari kapan ini? Kalau ini 11 berarti besok 12. Minggu Senin, Selasa, Rabu ya. Kita masuk di pembimbingan rancangan aktualisasi. Nanti kita ketemu lagi di sana. Nah,
kemudian di hari ke-18 dan 2020. Oke, ini desain pembelajaran kita. Di Synchronous pertama, kita kucing agenda pembelajaran, ya. Kemudian nanti pembimbingan penulisan RA untuk Synchronous kedua, besok Rabu itu, ya. Kemudian di Synchronous ketiga, kita akan melakukan pembimbingan penulisan RA yang kedua. Kemudian Synchronous keempat, kita finalisasi pembimbingan penulisan RA yang ketiga, ya. Sekaligus itu untuk persiapan menggunakan PPT yang seperti apa desainnya biar nanti kompak kita. Nah, kemudian nanti ada lagi pertemuan seminar. Jadi, saudara sekalian, nanti kita akan melakukan seminar rencana aktualisasi. Setelah Synchronous keempat, saudara sekalian harus siap untuk melakukan seminar. Di mana nanti di seminar itu kita akan ada coach, ya nanti di kelompok ini adalah, di kelas ini adalah saya, coachnya. Coach adalah pembimbing akademik. Kemudian kalau yang mentor nanti adalah di atasan panjenengan di lapangan, ya. Saudara sekalian, Ibu dan Bapak sudah dapat coach, sudah dapat mentor? Sudah Sudah, ditunjuk? Pak. Ampun. Sampun, sampun. Sudah semua? Ini kan di Paloki Purwosari, belum lama ini kan Alan. Sudah, ya? Baik. Sudah, Pak. Sesuai, sudah pernah komunikasi dengan beliau? Sudah, Ya, sampun. Pak. Ya, Siap. baik. Nanti sambil kita ikuti, ya. Nah, nanti di seminar rencana aktualisasi adalah semua akan masuk antara coach, mentor, peserta, dan satu penguji. Jadi ada 4 orang. Itu nanti di setelah Synchronous keempat. Jadi nanti setelah ini kita akan berjibaku pelan tapi pasti. Tapi tetap nanti ada acuan-acuan yang perlu kita lakukan nanti, ya. Tidak serta-merta langsung seperti apa. Nanti kita beri model-modelnya. Itu, ya. Dan setelah seminar rencana aktualisasi, panjenengan nanti ada Synchronous kelima, ada pembimbingan pra aktualisasi, di mana nanti panjenengan ada di lapangan nanti, ya. Nah, baru ada Synchronous ke-6, nanti pembimbingan pra evaluasi aktualisasi. Nah, itu nanti sudah di klasikal. Panjenengan nanti masuk ke klasikal di PDK, ya. Kemudian endingnya adalah di seminar evaluasi laporan aktualisasi. Jadi ada 2 istilah, seminar evaluasi rencana aktualisasi, itu sebelum disahkan menjadi draft rencana aktualisasi. Nah, kalau seminar evaluasi laporan aktualisasi itulah setelah habituasi. Nah, habituasi itu adalah saat setelah seminar rencana aktualisasi dan sebelum laporan aktualisasi. Itu adalah nanti di panjenengan habituasi selama 4 pekan atau 1 bulan. Nah, disitulah panjenengan nanti membentuk atau menyusun rencana dari rencana aktualisasi yang sudah diseminarkan menjadi aktualisasi dan disusun menjadi laporan. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Cukup? Sambil jalan, ya. Lanjut dulu, Pak. Ya. Nah, di agenda pembelajaran ini adalah untuk membekali peserta dalam pemahaman wawasan kebangsaan terkait dengan bela negara, ya. Dan wawasan nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan. Di agenda 1 dulu kita sudah menyampaikan di wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer dan praktik kesiapsiagaan. Apa yang bisa kita petik? Mari kita evaluasi sekilas, ya. Di wawasan kebangsaan ada 4 konsepsi kebangsaan. Jenisnya apa saja itu? Boleh disebutkan? Undang-undang, Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, Bhinneka kadang-kadang Tunggal kompak. Ika, Pertama,
undang-undang Pancasila, Pancasila, Ya, undang-undang NKRI. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ulangi 4 konsepsi kebangsaan. Pertama, Pancasila. Pancasila. 2, Undang-Undang Undang-Undang Dasar. Dasar, 5. 3, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dulu ya, Bhinneka baru Tunggal Ika. NKRI. Ayo kita ulang sekali lagi. 4 konsepsi kebangsaan. 1, Pancasila, 2, Undang-Undang Dasar, Dasar 1945. 5, 3, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. 4, NKRI. NKRI. Ya, ini adalah 4 konsepsi kebangsaan. Ya, jadi wawasan Nusantara itu ada 4 intinya di dalam ada 4 konsepsi kebangsaan itu yang harus kita jaga sebagai seorang ASN atau PNS yang menjadi kepanjangan pemerintah karena kita sudah masuk dalam pemerintahan sehingga kedaulatan rakyat ini betul-betul NKRI yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda pendapat, berbeda suku dan bangsa, ini menjadi satu kesatuan yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita, sampai kita di titik darah penghabisan, istilahnya seperti itu. Kemudian nilai-nilai bela negara, ada berapa nilai bela negara? 5. Apa saja? Cinta tanah Cinta air, tanah air. 2, sadar Kesadaran berbangsa dan bernegara. bernegara, 3, setia pada Pancasila Pancasila, sebagai ideologi. ideologi negara. 3 apa? Setia pada Pancasila sebagai Ya. ideologi, 4, Ideologi. rela Rela berkorban, berkorban untuk rela bangsa. berkorban. 5, kemampuan Kemampuan awal. awal bela negara. ya, kemampuan awal bela negara. Sudah hafal ya? Jadi setidaknya itu yang perlu kita hafal atau kita pahami. Kalau nilai bela negara ada 5. Kemudian dari 5 itu ada beberapa indikator yang melingkupi. Oke, ada berapa? Ada masing-masing indikator di rela berkorban juga ada indikatornya. Indikator-indikator itulah nanti yang perlu kita maknai sebagai bentuk apa? Aplikasi dan implementasi bahwa kita sudah mengamalkan atau melakukan nilai-nilai bela negara dalam sanubari kita sebagai ASN. Bukan kita dikerdilkan dengan istilah bahwa bela negara itu adalah dengan cara kita mengangkat senjata, perang, dan sebagainya. Ini perlu kita perluas nilai-nilai itu bahwa nilai bela negara yang demikian itu adalah untuk yang dari TNI maupun di Polri. Sebagai ASN, kita melakukan nilai-nilai bela negara dalam kesadaran kita dalam bentuk indikator-indikator yang ada di dalamnya, baik itu di dalam diri kita, keluarga, di lingkungan pekerjaan, tugas, dinas, maupun di masyarakat secara luas. Nah, kemudian kita menjelaskan juga apa? Analisis isu kontemporer. Di analisis isu kontemporer ada apa saja contohnya? apa Pak? Masih ingatkah? Korupsi. APKL, Korupsi. Apa saja? Korupsi, terus Korupsi, narkoba. Apa Pak? Mohon izin kurang terdengar tadi. Intoleransi. analisis isu kontemporer ada apa saja? Isu-isu kontemporer, hoax, hoax, korupsi, Gratifikasi. gratifikasi, Hmm. ujaran Terorisme. kebencian, proxy war, nah, banyak. Radikalisme. Kosong kan? malware, Terorisme. Malware, ya, oke. Dulu persiapan baru. Apalagi pencucian uang, Terorisme. terorisme, boleh. Ya. radikalisme. Radikalisme, baik. Ekstremisme. Nah, Apa bentuk bedanya antara ekstremisme dengan radikalisme? ekstremis itu memegang teguh Apa? kepada suatu keyakinan secara berlebihan.
Kalau ekstremis, kalau radikalis, Apa ya bedanya? Kalau Radikal ekstremis itu sudah radix, berarti melakukan mengakar. tindakan, Pak. Mengakar. kita Ekstremisme sebenarnya gampang ya. menggunakan Coba tindakan cari kekerasan. apa bedanya antara radikalisme dengan ekstremisme. Kok segitunya gitu. Kalau ekstremisme cenderung menggunakan tindakan Ya. kekerasan. Hmm. Ayo dicari. Apa Mbak Rosi? Kalau ekstremisme itu lebih cenderung menggunakan tindakan kekerasan dan intoleransi dalam mencapai tujuannya. Kalau radikalis? Kalau radikalis itu masih pada keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental, bisa kekerasan, bisa juga tidak. Ya, bisa. Ada yang mau melengkapi dari pernyataan Mbak Rosi? Kalau radikalis itu cenderung ke pikiran, Pak. Radikalis. Kalau Ya, ekstremisme ke tindakan. boleh. Itu yang gampang, simpelnya ya. Jadi kalau radik itu pada akalnya, ada pemikirannya, think tank-nya ya. Pemberian cuci otak itu pada radikal. Radik mengakar ya. Kalau ekstremis berarti lebih cenderung pada tindakan. Kekerasan. Sama-sama kekerasan, tapi ekstremis itu pada bentuk tindakan tadi, lebih cenderung gampangnya seperti itu. Tapi kalau radikalisme itu pada pernyataan sikap, ujaran sikap-sikap yang menuju pemikiran-pemikiran pendoktrinisasi itu pada radikalisme. Nah, kemudian yang ketiga di praktik kesiapsiagaan bela negara ini nanti yang harus dicerminkan dalam bentuk action nyata, implementasi. Ya, nanti di klasikal lebih cenderung nanti akan dilakukan model-model kesiapsiagaan belum fisik maupun mental. Mental yang mungkin akan dilakukan oleh yang digambarkan kemarin oleh tentara nanti ya. Jadi nanti akan dilatih bagaimana tata cara, misalnya upacara bendera, baris berbaris dan sebagainya. Ya, apel yang benar seperti apa. Itu nanti model-model seperti itu. Baik. Nah, kita ulang kembali lagi. Jadi kalau di agenda 1 ada 3 modul, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai bela negara, sejarah ancaman wasdin dan pengertian nilai dasar dan Indonesia, ya. Kemudian ada wawasan kebangsaan, di situ ada pengertian wasbang, ada konsensus dasar, ada juga lambang-lambang negara tadi kita sampaikan ya. Kalau lambang negara berarti ada bendera, ada bahasa, ada lambang negara, ada lagu kebangsaan. Ini adalah bagian dari wawasan kebangsaan. Kemudian di ketiga adalah Sankri, sistem administrasi NKRI. Yaitu apa? Ada bentuk dan sistem NKRI. Yang kedua ada peraturan kesatuan dan nasionalisme. Kemudian ada landasan negara, ada kebijakan publik dan peran ASN. Nah, baru rangka ini di kerangka KKBN itu masuk di modul ketiga. Di modul kedua, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa saja isu-isu Seratkom. Ya. Apa itu Seratkom? AGHT. AGHT itu apa saja? A-nya apa? Ancaman. Ancaman. B-nya? Gangguan. Hanya? Hambatan. P-nya? Tantangan. Tantangan. Nah, itu diakibatkan dari apa? Adanya perubahan lingkungan strategis atau linstra. Perubahan itu dari apa? Konsep perubahan itu ada positif dan ada negatif. Kemudian dari situ apalagi ada di perubahan linstra model insani. Ya.
Kemudian baru di situ ada isu-isu dari perubahan lingkungan strategis, ada isu-isu, AGHT tadi, ada korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang harus kita hadapi, bukan kita hindari, harus kita hadapi. Nah, apa tekniknya? Menggunakan teknik analisis isu. Teknik analisis isu inilah nanti yang akan dimasukkan panjenengan dalam bentuk rencana aktualisasi, ya. Berangkat dari analisis isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja kita. Ada isu kritikal, bagaimana teknik tafsiran isu dan teknik analisis isu. Isu kritikal nanti berangkat dari apa? Isu-isu yang ada kita cermati, kemudian didiskusikan, baru masuk pada teknik tafsiran isu. Teknik tafsiran isu ada berapa? Ada APKL, ada USG. USG. APKL itu untuk apa? Aktual, problematik, kelayakan, Ya, layak. Untuk kasus apa itu berarti? Kualitas. Kalau kualitas, USG untuk kuantitas, Kuantitatif. apa? Lali. sama Pak ya. Apa? Ada dua teknik tafsiran isu, APKL dan USG. Ya. Masih. APKL untuk apa? Untuk Kuantitas, APKL Kuantitas. Kalau USG untuk kuantitas, Kuantitas. yang kuantitas yang USG atau APKL? APKL. APKL, kuantitas. Kemudian kalau yang USG? Kualitas. Baik, ayo. Kebalik, Bob. Ayo, apa Mbak Siti? Di catatan saya, kualitas itu yang APKL, kuantitas USG. USG, ulangi. Lapisan isu ada dua. APKL untuk APKL. kualitas, USG untuk Kuantitas. kuantitas, ya nanti kita pelajari kembali. Yang ketiga teknik analisis isu ada berapa? Fishbone, Ada fishbone, ada SWOT. SWOT, ada lagi mapping. Tapi di sini di dalam nanti teknik analisis isu lebih cenderung sebagian besar menggunakan teknik analisis isu yang berbasis fishbone, ya, atau tulang ikan. Nah, baru di modul ketiga dipelajarilah apa? Modul kemampuan awal bina negara, kegiatan KBN, dan kerangka KBN. Jadi itu apa? Kemampuan awal memang belum kita pelajari di modul ketiga ini. Inilah nanti yang akan kita pelajari di waktu kita klasikal. Ya, di kemampuan awal itu apa berarti? Kesiapsiagaan, kesehatan jasmani dan mental, etika, etiket dan moral, dan kearifan lokal. Nah, ada juga apa? Konsep KBN. Kerangka KBN itu apa? Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Terdiri dari apa? Konsep KBN. Konsep kesiapsiagaan bela negara, KBN dalam laksar CPNS dan manfaat KBN itu nanti akan kita sampaikan di klasikal nanti. Baru, nah ini yang di praktek nanti di lapangan. Kalau kemampuan awal dan kerangka KBN ini masih berbentuk teori, ya. Kalau kegiatan KBN ini kegiatan kesiapsiagaan bela negara dalam bentuk di lapangan nanti, ya. Bagaimana PBB dan tata upacara. PBB itu pendidikan baris berbaris, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. PU adalah tata upacara, nanti akan dilatih di sana. Keprotokolan, bagaimana kita menjadikan protokolan. Nah, waspadaan dini, ini juga nanti akan dibimbing dari sisi mental, membangun tim, bagaimana menjadi tim yang solid. Nah, kemudian menciptakan mindset dan SPN. Ini nanti dalam bentuk kayak api unggun, ya.
Itu nanti ada api unggun bela negara. Nah, seperti itu. Kemudian masuklah pada rencana aksi bela negara. Nah, dari ini adalah jadi satu konsep dari dan konsep keempat. Nah, tahapan teknik penjelasan isu ada berapa? 4. Pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Nah, ini bisa berdasarkan beberapa hal, adanya gap ya. Kemudian memilih dan menapis isu, ada 2, APKL dan USG. Mendalami analisis bisa biasanya pakai apa? Fishbone, mind mapping atau SWOT, tapi biasanya menggunakan di Latsar ini biasanya diarahkan kepada analisis Fishbone. Baru di alternatif penyelesaian inilah sebagai gagasan kreatif yang perlu panjenengan lakukan. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Ya. Tidak, langsung ya. Di agenda 2. Agenda 2, saudara sekalian mempelajari tentang apa kemarin? Nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ASN. Berakhlak. Apa itu nilai-nilai dasar ASN? Berakhlak. Ya, Ada apa? Nilai-nilai dasar ASN? berakhlak. Berakhlak. Apa itu berakhlak kepanjangannya? Berorientasi Berorientasi pelayanan. layanan. Ya, terus Akuntabel. akuntabel. Kompeten. 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 Ya. Harmonis. Harmoni. Loyal. Kolaboratif. Adaptif. Adaptif. Kolaboratif. Kolaboratif. Lagi. Berakhlak. Berorientasi. Berorientasi layanan. Ya. Akuntabel. Akuntabel. K. Kompeten. Kompeten. Hanya. Harmonis. Harmonis. Nah, kemudian Loyal. loyal. Hanya. Adaptif. Akuntabel gimana? Jujur. Tadi belum ada akuntabel kan? Jawabkan. Jawab. Nah, akuntabel itu di depan atau di belakang? Di depan. Ulangi lagi. Berakhlak. Bernya Berorientasi Layanan. A. Pertama. Akuntabel. Akuntabel. Ya, jangan lupa. K-nya pertama. Kompeten. Kompeten. H-nya. Harmonis. Harmonis. L-nya. Harmonis. Loyal. Loyal. A. Kedua. Adaptif. Adaptif. K-nya. Kolaboratif. Ini baru pas. Ya, ini sudah harus disikapi oleh teman-teman saya. Nah, ini bagaimana di berorientasi pelayanan. Ini pada prima demi kepuasan masyarakat ini. Nah, yang kita gunakan adalah apa? Kata kuncinya. Responsif, kualitas, dan kepuasan. Ada kalimat afirmasinya. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, ada kode etiknya, yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, sortif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Itu adalah berorientasi pelayanan. Jadi apa yang termaktub dalam orientasi pelayanan ini? Yaitu apa? Kita harus mempunyai prinsip untuk apa? Sebagai pelayan masyarakat. PNS bukan lagi sebagai apa? Sebagai raja-raja kecil yang ada di daerah atau di masyarakat, bukan. Bukan lagi sebuah elitis. Tapi apa? Kita harus bisa menjadikan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam hidup kita. Nah, yang kedua apa? Akuntabel. Akuntabel apa artinya? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang Yang diberikan. diberikan. Nah, ini Ibu dan Bapak setelah jadi PNS harus bisa bersikap akuntabel dengan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, oleh masyarakat, oleh sesama.
ASN misalnya. Nah, segala sesuatu yang diberikan tugas kepada kita harus kita bisa lakukan dengan penuh tanggung jawab dan bisa dipercaya, itu akuntabel. Ya. Kalimat afirmasinya apa? Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya apa? Ada 4 akuntabel itu. Jadi bisa disebut akuntabel atau bertanggung jawab ketika apa? 1, punya integritas. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, dapat dipercaya. Kemudian apa? Bersifat transparan. Nah, kode etiknya apa? Panduan perilakunya. Bisa melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, berpikiran tinggi. Yang kedua apa? Bisa menggunakan kekayaan dan barang milik negara serta bertanggung jawab efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kompeten. Di kompeten ini, Ibu dan Bapak bisa artinya apa? Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi seorang PNS harus bisa bersifat apa? Kompeten. Kompeten apa? Untuk selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya. Jadi kalimat afirmasinya apa? Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Bentuknya apa di kompetensi ini? Peningkatan kompetensinya melalui Aksar. ya apa? Pelatihan. Pelatihan bisa, peningkatan pendidikan bisa, ya. Mengikuti pelatihan yang baik itu bersifat pelatihan yang diselenggarakan oleh negara maupun unit kegiatan yang lain yang setara untuk meningkatkan kemampuan sesuai tugas dan fungsi kita ya sebagai ASN. Apakah yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama atau di Balai-Diklat? Bukan. Di kementerian lain pun boleh misalnya. Yang di perencana, jabatan perencana boleh panjenengan yang ada di Kemenkeu misalnya. Atau di mana? Itu yang menunjang pendidikan atau peningkatan kompetensi itu boleh dilakukan, diikuti. Banyak sekarang pelatihan-pelatihan yang berbasis online ataupun yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun kementerian yang lain. Apa dari kode perilakunya? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Apa peningkatan kemampuan yang selalu berubah apa? Selalu. Jadi perubahan itu selalu berubah ya. Lingkungan itu selalu berubah. Jika kita tidak menyesuaikan maka kita akan tergilas. Dulu menggunakan mesin ketik, sekarang sudah tidak ada mesin ketik lagi. Pakai semua online. Arsiparis misalnya. Kalau dulu arsiparis itu ya mengumpulkan berkas-berkas data. Sekarang arsiparis sudah berbasis juga harus online. Semua harus disesuaikan kan. Nah, membantu orang-orang lain untuk belajar. Ini juga bagian dari kompetensi, peningkatan kompetensi. Jadi ketika jadi tutor, jadi coach misalnya, itu juga sama. Bisa memberikan pendampingan kepada teman-teman yang lain sejawat. Ini bagian dari membantu orang lain belajar. Yang terakhir apa? Melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Jadi harus misalnya ada lomba-lomba yang kita bisa kembangkan, kita ikutilah nggak apa-apa. Untuk peningkatan kompetensi kita, peningkatan pengalaman kita. Harmonis? Apa itu harmonis? Saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya. Jadi harmonis artinya apa? Saling peduli, menghargai perbedaan. Jadi karena kita sudah berada di negara yang beribu pulau dan beraneka suku bangsa, agama dan ras, sara ya. Ini semua punya kekuatan, kelemahan dan plus minusnya masing-masing. Maka yang terbaik apa? Tidak ada kita menonjolkan diri. Yang terjadi apa? Saling peduli dan saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika ini bisa kita rawat,
baik di lingkungan diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja maupun di masyarakat, maka keniscayaan keharmonisan dalam negara ini menjadi niscaya. Kalimat afirmasinya apa? Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, ya. Jadi mohon maaf kalau kurang nyaman ya. Saya berada di tempat di luar kantor ini. Jadi bising agaan. Ya, noise. Boten bising dari sini, boten bising. Ya, kata kuncinya apa? Peduli. Untuk harmonis itu ada 3 kata kunci. Peduli, perbedaan. Jadi peduli itu apa? Sharing. Perbedaan itu apa? Diversity. Yang ketiga apa? Selaras. Selaras dengan seimbang itu sama enggak? 11-12 ya. Pandan perilakunya apa? Ada 3 juga. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi dalam pelayanan di masyarakat nanti, tolong teman-teman atau saudara sekalian jangan membedakan latar belakangnya. Apalagi terkait dengan syarat. Apalagi juga terkait dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Itu harus diutamakan. Tidak boleh membedakan itu karena latar belakang sara yang ada itu menjadikan dominasi dan elitis. Harus semua diperlakukan sama di depan hukum maupun di depan pelayanan kita kepada masyarakat. Suka menolong orang lain ini juga salah satu bentuk apa? Harmonis. Jadi ketika kita bisa menolong, kenapa tidak? Jangan dibalik. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Balikkan sekarang. Jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik ya. Nah, apalagi kode etik yang ketiga, panduan etikanya adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jika 2 hal di atas itu tadi bisa dilakukan, maka lingkungan kerja kita mesti akan tetap kondusif. Kondisivitas itu akan mencerminkan apa? Kenyamanan kita bekerja. Baik, loyal. Apa itu loyal? Artinya apa loyal? Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini loyal namanya. Kalimat afirmasinya apa? Berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ada 5 kata kunci di dalam loyal itu. Jadi orang dikatakan loyal kepada negara itu apa? 1, punya komitmen. Komitmen kebangsaannya jelas. NKRI harga mati. Dedikasinya apa? Dilakukan kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini ada dedikasi kita. Jangan yang kita utamakan adalah kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat atau umum. Kebalik gitu. Kontribusinya apa? Kontribusi yang kita lakukan adalah kontribusi yang bersifat umum, general, dan bersifat sosial. Bukan bisnis oriented. Karena apa? Kita sebagai ASN bukan pada kepentingan bisnis. Bisnis dalam arti upaya mendatangkan laba. Tapi di ASN ini adalah nirlaba. Ada lagi apa? Nasionalisme. Nasionalisme kita harus kuat, jelas. Nasionalisme kita apa? Kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Yang terbentuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengabdian kita, pengabdian yang luas, pengabdian yang jelas, pengabdian terhadap bangsa, nusa, dan bangsa agama di atas kepentingan pribadi. Ya, jadi nusa bangsa itu menjadi satu tujuan target dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kode etiknya apa? Memegang teguh ideologi Pancasila, NKRI, jaga nama baik, sama, kemudian menjaga rahasia jabatan. Jadi kode etik loyal itu apa? Saudara sekalian, panjenengan nanti di samping memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Pancasila, pemerintahan ya, panjenengan juga akan terbentuk dalam menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang terakhir kode etik itu loyal itu disebut loyal apa? Ketika bisa menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini kode etik.
kode etik itu jangan dilakukan untuk secara gegabah ya. Jadi kode etik ketika kita melanggar kode etik maka ada sanksi. Jadi hati-hati dengan loyalitas kita kepada bangsa dan negara, pada pemerintahan. Jika kita tidak bisa menjaga kode etik, tiga kode etik seperti ini, maka panjenengan pasti niscaya ada namanya punishment atau sanksi. Bisa berupa tertulis atau teguran, juga bisa berupa hukuman, dan banyak nanti akan dibicarakan lebih jauh. Kan kemarin mungkin sudah disampaikan ya, kode etik itu. Oke. Adaptif itu apa artinya? Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Ada 3 kata kunci adaptif itu. Ada inovasi. Inovasi itu adalah selalu berkembang. Ya. Kemudian ada antusias terhadap perubahan. Perubahan itu tidak perlu dihindari. Perubahan itu harus dihadapi dan diberikan solusi. Yang ketiga apa? Kita harus proaktif terhadap sesuatu hal yang baru. Jadi proaktif itu apa artinya? Kita harus hadapi, kemudian ketika itu ada masalah kita berikan solusi, dan kita lakukan secara cepat, tepat, dan efektif, efisien. Kode etik itu berupa apa? Ada 3, cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Ini adalah kode etik dari adaptif. Kolaboratif yang terakhir adalah membangun kerjasama yang sinergis. Nah, kata kuncinya apa? Ada 2, kesediaan bekerja sama. Baik itu dengan teman sejawat, dengan antar instansi, atau dengan masyarakat secara umum. Kita tidak boleh menggunakan egoisme atau egosentris yang tinggi. Harus bisa berkolaborasi, harus bisa membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang menunjang pekerjaan kita. Yang kedua apa? Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Jadi harapan kita dengan kerjasama itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Bukan sebaliknya. Nah, selalu kerjasama untuk perbaikan orang banyak dalam pelayanan masyarakat. Memberikan kesempatan berbagi pihak untuk berkontribusi. Jadi berikan kesempatan orang lain, jangan dihambat. Jika ada teman atau kolega yang bisa kita ajak bersama, bisa untuk meningkatkan kontribusi, berikan kesempatan mereka. Pada anak buah kita misalnya, berikan kesempatan kepada mereka. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah ini juga sifat kita terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Yang ketiga apa? Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi SDM berbagai ini tidak ada orang itu powerful, sempurna, tidak ada. Pasti ada kekurangan, kelebihan. Dan itu jika kita bisa bersinergi, berkolaborasi, maka kesempatan untuk peningkatan kualitas itu untuk bekerja sama itu sangat penting untuk berkinerja kita di masa yang akan datang. Nah, selamat saudara sekalian, sebagai ASN yang nantinya C-nya akan bilang sebagai PNS bisa mengaktualkan nilai-nilai berakhlak ini dalam kehidupan kita secara pribadi di tempat kerja maupun di dalam masyarakat. Lakukan dan berikan yang terbaik. Sampai di sini ada yang disampaikan? Sebelum kita masuk ke review penguatan agenda ketiga. Cukup ya? Ya, di agenda ketiga ada berapa materi kemarin? 2, Pak. Apa modulnya? Pertama, Manajemen ASN. ya, yang kedua, Smart Smart ASN. ASN. Smart Government. di manajemen ASN
itu beracuan pada apa? Undang-undang nomor berapa? Nomor 20 Tahun 10 tahun 2023. 23. Sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor Tahunnya 2014, Pak. Tapi nomornya nggak tahu. nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 tahun 2014. Iya. Ada beberapa perubahan di sana ya. Satu. Jadi beberapa hal yang di situ terjadi review ketentuan ini sudah berubah ya. Ada prinsip dasar, nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, jenis kedudukan, fungsi tugas peran, jabatan. Nah, di jabatan AS ini ada perubahan. Kalau dulu ada namanya jabatan ada 3 ya. Jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan administrasi. Nah, di manajemen ASN Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, jabatan ASN itu ada berapa? Halo, masih ingat nggak? Jabatan di ASN ada berapa? Undang-Undang nomor 20. 2 Dua, 3 Apa saja? pegawai jabatan pegawai fungsional. negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja. Hai. Jabatan fungsional, Fungsional Oh, struktural. fungsional. struktural pelaksana. Ah, ya. Halo. Ada berapa jabatan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023? Jabatan ASN. Jabatan ASN ada Oh, 9. 3. Kok bisa 3? Ayo. Jabatan struktural, Terus. jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Kalau nggak salah sih, Pak. Fungsional. Kok nggak salah? Ayo, diiling-iling. Masuk satu kelas lupa 11 orang. Ayo. Saya buka undang-undangnya dulu, Pak. Izin. Ya, Itu yang gercep, yang gercep. jangan lupa ini kan. Iya, jabatannya ada 3 kan, Pak? Ya, benar. A1, S1, A2. Ada berapa? Ada 3. Ahli media. Manajerial dan non-manajerial bukan, Pak? Jabatan manajerial dan jabatan Non-managerial. manajerial. Betul. Oh iya, Jabatan kemarin. manajerial itu yang termasuk kategori jabatan apa? Si Kasi. Jabatan struktural. Iya. Nah, yang punya struktur. Kalau manajerial berarti dia jadi pimpinan. Itu namanya jabatan manajerial. Ada kalau di kita berarti ada, kalau di Kemenak ada Kasih, Kasubag, Eselon 4 ya. Eselon 3 ada Kakan Kemenak, Kabid, Kasubdit ya. Nah, itu Kabak itu adalah jabatan eselon 3 struktur. Dia punya anak buah itu namanya jabatan struktural atau jabatan manajerial. Ada jabatan struktur, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ada 2, ya ada 3. Pimpinan pertama adalah eselon 2 Kakanwil, Direktur, ya, Kapus, Kepala Pusat itu eselon 2. Nah, kalau jabatan pimpinan tinggi media itu adalah eselon 1 di bawah menteri atau kepala pusat ya. Jadi itu ada siapa? Dirjen, deputi ya, sekjen itu eselon 1, jabatan pimpinan tinggi media. Baru jabatan pimpinan tinggi utama, siapa? Menteri. Kepala lembaga itu adalah eselon menteri, setingkat menteri, Kapolri, Panglima TNI itu termasuk jabatan pimpinan tinggi utama di bawah presiden. Nah, di jabatan non manajerial ada berapa? 2. Apa? Fungsional dan pelaksana. Betul. Nah, ini sudah baca Mbak Rosi ini.
Masih ingat ya. Ya Pak Tongat ya. Ya, oke. Baik. Nah, ada kemarin ada perubahan lagi yang membedakan apa antara jabatan di ASN ada berapa jabatan ASN? Ada P3K, ada PNS, PNS. Apa yang membedakan? pensiun. Haknya. Hak. Gajinya, Pak. Gajinya sama enggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Sekarang ini sudah ada, kemarin di bulan Maret sudah ada perubahan, Mas. Jadi P3K sudah tidak ada perpanjangan lagi dan nanti otomatis seperti PNS. Kemudian yang kedua, hak-hak dan kewajibannya juga sama. Nah, yang kemarin P3K itu belum ada kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Ini diharapkan nanti juga sama. Mereka juga dapat pensiun seperti PNS. Ini salah satu kebijakan pemerintah. Ya. Baik, ini sudah ada beberapa perubahan. Ya. Oke. Review modul di Smart ASN. Ada apa? Ada 2 atau 3? Ya, ada 3. Pertama apa? Literasi digital. Ya, ada implementasi literasi digital dan peta apa? Peta jalan literasi digital. Kemudian ada di modul kedua tentang apa? Pilar literasi digital. Ada 4 hal, apa saja? Etika bermedia digital, budaya bermedia digital, cakap bermedia digital, dan apa media digital. Ini sudah dipelajari kemarin kan? Ya, ingat, itu jadi gunakan media digital itu dengan baik sebagai ASN. Jadi hati-hati dengan namanya rekam jejak ya. Apa istilahnya? Rekam jejak kita, track record. Jadi kalau penjaringan sebelum jadi PNS dulu cenderung bebas, tapi sekarang ketika kita membuat sesuatu komen di media sosial harus lebih hati-hati. Jangan kita asal like, subscribe, komen seperti ketika kita belum menjadi ASN. Karena apa? Itu akan nanti ada rekam digital yang perlu kita lakukan atau diterobos oleh lembaga-lembaga atau atasan kita sebagai pembina kepegawaian. Yang ketiga apa? Implementasi literasi digital dan implikasinya. Ini ada. Nah, ini ada rekam jejak digital di media. Ini ada ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Etika berinternet ini juga sama. Aplikasi percakapan, di searching. Nah, ini informasi grup. Ini harus hati-hati. Misalkan penjaringan ada di FB, IG dan sebagainya, TikTok atau yang lainnya, semuanya ini harus hindari informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan dan konten negatif lainnya. Ini juga harus didata ataupun dihindari, berhati-hati atau difilter. Ada penipuan digital ya, judol. Ada yang masuk di judol? Nggak boleh ya. Baik, ini ya. Jadi minor rekam jejak digital panjenengan harus di-clean dulu sekarang ya. Jadi kalau panjenengan punya rekam digital yang nggak bagus, apalagi ada judul, hati-hati panjenengan. Kewenangan bisa dipecat nanti melanggar kode etik ini. Di mana? Di implementasi literasi digital dan implikasinya ini. Kemudian nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kemudian tadi digatasi kemudian melalui pemanfaatan TIK. Ya, kita tadi di agenda pertama kemarin
untuk video kebangsaan itu apa? Termasuk pengembangan implementasi apa? Literasi digital melalui apa? Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan pencapaian digital. Ini salah satu ada hubungan antara agenda 1 dengan agenda 3. Ini ya, selamat untuk mengaktualisasikan manajemen ASN dan smart ASN. Jadi tidak elok kalau sekarang teman-teman tidak mengetahui smart government ya. Semua sudah digitalisasi. Di agenda 4 apa yang perlu kita lakukan? Di pembelajaran 4 ini yaitu ada mata pelajaran untuk ini untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi dan substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang diperoleh berbagai mata pelatihan yang dipelajari. Apa yang perlu dilakukan nanti di agenda keempat ini? Teman-teman membuat nanti akan kita perkenalkan konsep aktualisasi. Kemudian nanti bagaimana penjelasan aktualisasi. Nah, ini akan kita bahas di sini. Ada 3 hal yang perlu dilatihkan sebagai fondasi pemahaman para pihak. Ya, peserta, coach, mentor, dan penguji. Yang pertama, menemukan atau mengenali isu masalah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Dimulai dengan agenda ketiga ke agenda ke-1. Masih ingat? Jadi nanti untuk menemukan isu masalah itu berangkat dari mana? Di agenda ketiga. Apa berarti? Kalau tidak manajemen ASN, berarti apa? Smart ASN. Jadi nanti di rencana aktualisasi, saudara sekalian akan mempelajari itu ya, akan membuat rencana aktualisasi yang didasarkan pada apa? Agenda ketiga dari Smart ASN dan manajemen ASN. Baru nanti diolah melalui apa? Analisis isu kontemporer. Kalau kemarin di agenda 1 kita menganalisis isu kontemporer yang ada di Kementerian Agama, kalau nanti ini penjaringan sebagai rencana aktualisasinya, tugasnya kelompok, kalau kemarin ini adalah tugas individu. Berarti apa nanti yang dilakukan? Untuk kita mengamati atau menganalisis isu dari 5 isu yang ada di agenda 3 sesuaikan dengan jabatan fungsional Bapak Ibu. Ya, di mana berarti jabatan fungsional Ibu Bapak, misalnya di madrasah, di sekolah, ataupun di kantor, ya, di KUA atau di kantor Kemenak, berarti nanti sesuaikan dengan jabatan panjenengan. Di agenda 3 itu apa yang relevan dengan itu. Baru nanti dihubungkan dengan analisis isu kontemporer, teknik analisis isu. Nah, itu nanti dilakukan di unit kerjanya. Ya. Yang kedua apa? Targetnya adalah menemukan gagasan solutif. Nah, kemampuan berpikir kreatif agenda 3. Jadi menemukan gagasan solutif itu nanti yang masalah diambil dari mana? Manajemen ASN atau Smart ASN di agenda 3 yang sesuai dengan tusi panjenengan. Baru yang kedua apa? Temukan gagasan kreatif. Solutifnya dari siapa? Dari panjenengan untuk menjawab apa? Isu atau masalah yang menjadi core issue. Core issue itu sebagai satu ya dari 5 isu sebelumnya yang ditapis dengan teknik tapisan isu. Nah, baru yang ketiga apa? Mengaktualisasikan dalam nilai-nilai dasar yang disebut dengan apa? Membangun habit atau karakter. Membangun habit ya, karakter di mana? Ini terkait dengan agenda kedua. Agenda kedua berarti apa? Berakhlak. Aktualisasi ini nanti setelah resmi rencana aktualisasi itu diseminarkan, ditegaskan, disetujui oleh penguji dan coach, mentor, peserta. Baru lakukan aktualisasi selama 1 bulan. Panjenengan dari gagasan
solutif yang ditawarkan tadi diaktualisasikan, direalisasikan. Itu ya. Nah, nanti ada per minggu ada laporan-laporan yang nanti kita pandu. Nanti ada beberapa form-form yang perlu kita bagikan. Nah, saudara sekalian, Mas Ketua itu atau enggak ini? Ada kelasnya? Pulau Pak. Enggak Siti. J. Tolong setelah ini nanti buat grup WA ya, Mbak ya. Oke. Yang ada Pak Anggota ini berapa? 11 ya? 10. 10. 11. Oh 11 iya atau 10? 11. 11. 11, Pak. 11 anggota plus satu saya ya. Nggih. Jadi 12 saja. Buat grup ya setelah ini ya. Nggih, Nanti ada sampun Pak. materi-materi yang ya, Sampun. Tinggal memasukkan nomor Bapak. ya nanti dimasukkan ya. Setelah Nggih. itu baru nanti akan saya pandu model-modelnya, formnya seperti apa untuk membuat rencana aktualisasi. Tahapannya seperti apa penugasannya. Oke? Baik. Nah, ibarat tadi, 3 hal ini adalah kendaraan. Ya. Nomor 1, menemukan isu atau masalah dari agenda 3 ke agenda 1 melalui apa? Analisis isu. Ya. Kemudian dengan teknik tapisan isu. Panjenengan menemukan sebuah gagasan solutif. Itu apa? Gagasan solutif berarti masalah yang ada, jadi core isu itu tadi, maka panjenengan membuat gagasan solutifnya seperti apa? Itu adalah kendaraannya. Nah, tujuannya apa? Untuk menjadikan PNS berkarakter dengan nilai-nilai dasar itu yang diaktualisasikan dalam bentuk berakhlak dari produk atau gagasan solutif panjenengan untuk menyelesaikan isu core isu yang ada di dalam situ. Nah, apa artinya? Latsar itu sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tetapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Ya, beda ya. Latsar itu sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tetapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Nah, ada nanti setelah nanti jenengan jadi CPNS ya, menjadi PNS. Ketika panjenengan menjadi pejabat struktural, itu akan dilatih namanya ada PKP untuk eselon 4. Pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi Kasubag ya, ada pelatihan kepemimpinan PKP, pengawas. Ada pelatihan PKA, pelatihan kepemimpinan administrasi. Administrator itu apa? Eselon 3, Kakan Kemenang, Kabin, Kabak dan sebagainya. Meningkat lagi adalah pelatihan kepemimpinan nasional, PKN 2 untuk eselon 2. Direktur Kakanwil, ya. Kepala Biru itu sama di eselon 2. Ada nanti PKN 1 setara dengan Dirjen eselon 1 deputi ya. Itu. Jadi bukan berarti ini hampir sama Pak, sama, tapi hanya ini sifatnya pribadi. Kalau itu sudah menjadi kepemimpinan, kalau pimpinan berarti apa? Tadi manajerial ya, dia sudah punya anak buah. Kalau fungsional itu terkaitnya dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Fungsi dan tugasnya. Kalau manajerial berarti terkait dengan kepemimpinan dia punya anak buah tadi. Nah, sekarang apa? Pengertian aktualisasi dan aktuasi. Aktualisasi adalah suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual. Menjadi nyata, terjadi, dan sesungguhnya ada. Ya. Bentuknya apa? Bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik. Ini ya, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan nyata atau realita. Jadi panjenengan baru mendengar istilah aktualisasi dan habituasi. Apa pengertian dari aktualisasi? Suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah kita pelajari. Jadi itu agenda 1, 2, atau 3
dari yang hanya teori untuk menjadi aktual, menjadi nyata, dari teori menjadi terjadi, dari katanya atau teori menjadi sesungguhnya ada. Bentuknya apa? Aktual, dibenarkan, dilakukan. Ini loh produknya, ini loh gagasan kreatif saya. Bentuknya apa berarti? Kemampuan saya dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik tadi. Mengubah konsep menjadi konstruksi. Menjadikan gagasan sebagai apa? Kegiatan nyata. Nah, kemudian habituasi itu apa? Habituasi itu adalah proses pembiasaan diri. Nah, pembiasaan diri itu apa? Untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu. Dalam ini apa? Berakhlak. Sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi pengungkapan melalui apa? Intervensi tertentu di tempat kerja. Nah, apakah ada relevansi antara aktualisasi dan habituasi? Ada nggak kira-kira? Ada. Saya tanya, adakah hubungan antara aktualisasi dan habituasi dalam hari ini? Ada, Pak. Ya, Pak. Hmm. Ada nggak? Seharusnya ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Dari proses aktualisasi itu kan terwujud nyata, semakin jelas dari konsepnya, sehingga ketika dilakukan dan menjadi sebuah pembiasaan, dan lama-lama menjadi hal baik yang bisa diterapkan setiap hari. Oke, Mbak Rosi. Benar. Tapi mungkin ada yang mau melengkapi. Ini satu. Sudah, betul. Aktualisasi itu Pak. praktiknya. Kalau habituasi itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi karakter. Betul juga. Mau ditambahkan lagi, Mas dari Mas Sidik? Mas Tongat atau Mas Sidik tadi? Sidik ya. Mas Pedang. Silakan, yang lain tambahkan. Ada? Tidak? Semua betul tadi, Mas Mbak ya. Jadi kalau aktualisasi itu pintunya. Aktual itu kan berangkat dari tadi. Kalau kita titik sejarah atau proses tadi ya, dari agenda 3, isu masalah yang diambil adalah dari isu yang ada di tempat kerja kita nantinya ya, rencana aktualisasi dalam bentuknya. Disebut rencana aktualisasi karena belum diseminarkan. Nah, rencana aktualisasi itu dibentuk dengan apa? Berangkat dari rencana, berangkat dari isu atau masalah yang diangkat dari apa? 5 masalah yang ada di, nanti saya minta 5 nggih, jangan 3. Ya. Coba nanti setelah ini dicari, formatnya saya kirim nanti di grup ya. Dicari 5 isu atau masalah yang ada di tempat kerja panjenengan terkait dengan 5 isu atau masalah yang ada di tempat kerja sesuai dengan jabatan fungsional panjenengan. Bisa dimulai dengan apa? Google Form boleh. Biar valid, tidak terjadi formalitas atau subjektivitas isu. Untuk dari 5 menjadi 1 jadi core isu, gunakan Google Form. Ya, setelah ini nanti banyak cara medianya ya. Apa ya? Kalau enggak ya tanyakan AI, saya menyusun itu. Bisa kan? Boleh, silakan. Tapi diedit disesuaikan ya. Hati-hati kalau hanya boleh kalau modelnya ATM. Ambil, tiru, dan modifikasi. Silakan, boleh.
Tidak dilarang, tapi tadi jangan hanya copy paste saja, tapi ambil, tiru, modifikasi, boleh. Itu lebih cepat, nanti masukkan form, modelnya kayak yang kemarin ya, 5 itu isu, kemudian APKL-nya, setelah APKL berarti nanti buatkan mapping nantinya ya. Jadi nanti yang tugas awal mencari isu dulu. Nah, itu nanti biar jaringan jelas, tanyakan ke teman sejawat, atau atasan, atau lingkungan kerja penjaringan nanti. 9 orang atau 12 orang, cukup, nggak usah harus banyak-banyak. Nanti mereka memberikan respon seperti apa yang jadi ini. Ini kalau mau ideal, kalau mau subjektif ya jadi formalitas. Yang penting ono, saya pengen meneliti ini selesai kan. Nah, itu nanti bentuknya apa? Rencana aktualisasi diseminarkan baru setelah di ACC semua, baik itu penguji, coach, mentor, dan peserta, adakan revisi, ada penjadwalan dan sebagainya, baru dilakukanlah habituasi. Dalam bentuk apa? Gagasan core issue tadi yang jenengan selesaikan dengan rencana gagasan kreatif, dilakukan pembentukannya, direalisasikan. Ini lo betul ternyata habituasi itu berarti itu. Jadi konsep rencana saya pengen gagasan seperti ini. Nah itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Produk hasilnya ya. Jadi bentuknya nanti produk. Produknya apa? Misalnya, kalau tadi belum ada misalnya arsip yang selama ini masih bersifat manual. Nah ini kalau Smart AS-nya berarti apa? Digitalisasi arsip. Jadi misalnya arsiparis ya. Kalau digitalisasi arsip berarti apa? Misalnya, kalau belum biasanya kasih di lemari, kita kasih di brankas kita apa? Google Drive misalnya. Nah, seperti itu namanya. Prosesnya apa? Ada visualisasi dan sebagainya. Itu namanya nanti pembuatan habituasi. Produk di saat kita melakukan habituasi. Jadi nanti apa? Ada namanya novelty, kebaruannya. Itu namanya habituasi di situ. Dari gagasan kreatif itu kan masih teori. Bentuknya nyata apa? Ya nanti direalisasikan dalam bentuk model, produk, hasil. Itu namanya nanti habituasinya. Nah, di sini hubungan antara aktualisasi dan dihabituasi adalah kalau aktualisasi bersifat ekstrinsik sebagai intervensi dari habituasi yang bersifat intrinsik. Ya, kayak ini ya, es ya, gunung es ya. Istilah gunung es itu apa? Yang terlihat itu apa? Skill dan knowledge. Ya, yang tersembunyi itu apa? Konsep diri. Penjenengan itu punya kapabilitas, kemampuan. Personal karakternya juga punya. Ada motif untuk apa? Perbaikan, mewujudkan. Maka apa? Dari itu ditentukanlah dalam bentuk apa? Skill, kemampuan Anda dibuktikan apa? Dari knowledge yang Anda miliki diwujudkan dalam bentuk apa? Gagasan kreatif menjadi realisasi dari habituasi. Dalam bentuk apa? Dari rencana menjadi produk. Nah, tujuannya apa? Untuk membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, proses habituasi apa? Dari percobaan CPNS ini, ya harusnya apa masa percobaan ini berlangsung 3-6 bulan sebenarnya sebelum mengikuti CPNS Latsar. Tapi jadinya 1 bulan sudah bisa mengikuti. Berarti langkah cepat kan? Ada masa pengabdian. Nah, nanti pengabdian itu berarti penjaringan nanti dari C menjadi PNS itu pengabdian dulu. Maka dibayarlah baru 80% kan? Iya. Gajinya sudah diterima. Ampun, Pak. Nanti kalau Belum, sudah Pak. C-nya hilang jadi 100. Alhamdulillah. Nah, dapat Menjalankan C tanda apa bagi harus nanti 1 tahun, Mbak? khusus ya. Tukinya nanti akan muncul tidak 50% tapi menjadi 100. Uang lauk pauk juga kan. Ya. Dasar CPNS adalah ini ya, aktualisasi intervensi. Jadi nanti penjaringan di intervensi atau di aktualisasi itu 30 hari setelah
eh, seminar rencana aktualisasi. Untuk membuat apa? Rancangan tadi, kemudian menjadi apa? Laporan. Itu adalah di linknya adalah dari rencana ke laporan itu apa? Aktualisasi yang ada di 30 hari itu. Nah, kemudian menjadi PNS yang profesional. Kalau sudah menjadi laporan, nanti jadi seminar ada 2 kali, seminar rencana aktualisasi. Setelah nanti kita pertemuan keempat, Zoom yang untuk agenda 4 ini, membuat kemudian ada seminar, kemudian ada habituasi dalam penyusunan produk tadi, gagasan kreatifnya, buat laporan lagi di klasikal, baru panjenengan nanti seminar laporan aktualisasi dari habituasi yang ada. Nah, dari situ nanti dilengkapi, dinyatakan lulus sebagai CPNS, menjadi PNS latsarnya. Nah, di situ panjenengan baru lulus yang disebut akan jadi PNS yang profesional. Nah, di situ terbina karakter. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Tanya Pak, Ya, silakan. nanti ketika kita membuat isu di madrasah, misalkan saya kan di madrasah ya Pak, Ya, apakah bisa mengangkat isu subjeknya siswa atau kita fokus ke manajemen saja? ya. Pertanyaan bagus. Siswa itu nanti yang dibidik apa? Misalkan kedisiplinan. Ya, kalau itu ada kaitan di manajemen ASN-nya, boleh saja. Jadi intinya isu yang diangkat itu adalah terkait dengan agenda 3 ya. Kalau tidak manajemen ASN, berarti smart ASN. Nah, jenengan mungkin bisa mengambil dari apa? Isu itu adalah belum masih manual sifatnya ya, di manajemen kesiswaan misalnya. Selama ini masih dilakukan manajemen itu secara manual. Belum manajemen kesiswaan dilakukan secara digital. Maka apa produknya? Gagasan kreatif. Digitalisasi manajemen kesiswaan misalnya. Bisa. Nah, intinya pada 2 hal itu tadi. Masuk ini ya, jadi kan nanti berarti carinya, tak kasih gambaran ya. Misalnya tanya ke AI, itu lebih gampang ya. Dan lebih objektif. Tak aja nih, cari. Gampang, praktis, cepat, juga diakui kebenarannya lebih relatif benar. Gunakan AI. Tanya, ranah jabatan fungsional panjenengan dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, kira-kira apa? Dicarikan di situ. Nah, baru munculkan isu yang ada di unit kerja panjenengan. Ambillah 5, itu yang ada di situ, gambarkan kira-kira. Kalau bisa, majukan dalam bentuk Google Form tadi. Ambil dari 5 itu, berarti nanti tawarkan kepada beberapa orang untuk mengisi. Dari beberapa gambaran ini, mana yang bisa masuk ke 5. Dari 5 nanti diambil yang terbanyak, berarti menjadi core issue, menjadi ke 1. Buatlah indikator deskripsinya, kan seperti itu kan? Dari 5, 1 sampai 5 kan? Nah, misalnya aktual ya, sangat aktual, cukup aktual, aktual dulu, cukup aktual, kurang aktual, tidak aktual, kan seperti itu. Indikatornya, deskripsi indikatornya seperti apa? Itu yang perlu jenengan buat. Tanyakan AI lagi, nanti muncul. Buatkan indikator deskripsi untuk ini, untuk isu ini. Muncul. Iya, Gampang kan? iya Pak. Sekarang nggak ada yang sulit. Dan tapi nanti jangan modelnya yang di situ diambil langsung dimasukkan. ATM saja, ambil, tiru, modifikasi. Sesuaikan yang ada di unit kerja. Oke? Itu caranya. Itu lebih cepat, praktis, benar. Terima kasih Pak.
Nggih, belajar nggih. Ada yang lain? Mau tanya bentuk produknya, Pak. Apakah harus Gimana Mas Dik? nggih, mau tanya tentang bentuk produknya. Apakah bentuknya harus apa namanya eh, bisa digunakan kayak gitu atau bagaimana, Pak? Atau misalkan saya gini, Pak. Sekarang Nah, kan ada TKA itu ya, Pak. Tes hmm, kemampuan akademik. Ini di hmm, madrasah juga. Saya kebetulan hmm, matematika. hmm. Bolehkah saya misalkan buat produk misalkan tryout dan pembahasan untuk TKA seperti itu berbasis komputer begitu? Berbasis komputer boleh. Namanya kan digitalisasi tadi kan. Oke. Mm-mm. Dari asalnya manual kan? Ye. Ya, Oh, bisa. Paper paperless kan akhirnya. Jadi apa? Berarti digitalisasi dari manual menjadi digital. Bisa, boleh-boleh saja. Sekali lagi, kalau penjaringan pengen gampang tadi, tak kasih saran. Tanyakan ke AI saja. Dari mencari analisis isu, apa munculkan isu yang terkait misalnya jabatan fungsional jaringan, carikan dulu, baru diterapkan, baru tadi buatkan indikator deskripsi untuk yang A, B, C, D dari 5 ya. Itu nanti promnya saja yang jenengan buat. Ya. Gampang kan? Yang penting buat promnya ya. Promnya dibuat Mungkin nanti Bapak insya Allah nanti muncul. bisa bantu membuatkan promnya. Iya, buat prom yang penting jenengan ya. Insya Allah muncul nanti. Tapi tadi Nanti ATM dibantu ya Pak ya. dibantu AI. Ya, nanti kita ada pembimbingan. Tapi tadi teknik praktisnya bisa diambil dari situ dulu. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya, Silakan. mau memastikan supaya tidak salah. Berarti Ya, saya ini kan penyuluh agama Kristen, itu untuk isu penyuluh atau guru? Dosi. ya Pak, Guru atau penyuluh? penyuluh Pak. Penyuluh. Ya. Nah di kantor ada 4 penyuluh agama Kristen. Berarti untuk saya mencari data itu dengan memberikan kuesioner kepada penyuluh yang lainnya. Boleh satu. Dari 4 penyuluh boleh. Atasan panjenengan juga boleh tambahkan. Pengguna, user kita. Siapa stakeholder kita. Misalnya, apa hubungannya penyuluh nanti di tingkat siapa kerjasamanya? Sekolah, guru-guru guru-guru Kristen Ya masyarakat atau masyarakat Kristen. Nah, berarti para pendeta, kemudian umat, ya. Nah, ambil sampelnya aja. Yang resin lah. Saya minta tolong dibantu ini. Nah, seandainya berikan. seperti ini boleh enggak Pak optimalisasi penggunaan media Gimana? sosial untuk penyuluhan di lingkungan penyuluh agama Kristen Kabupaten Boyolali gitu. Boleh Pak? Nggak apa-apa. Tapi jangan kita formalitas tadi. Itu kan setelah jadi nanti. Kalau ini disampaikan dulu, berarti nanti sudah asumsinya kita menggiring opini. Bahwa kita ingin meneliti tentang ini. Urgenitasnya tidak PKL lagi nanti. Jangan digiring ya. Jenengan tetap membuat teman-teman, tolong membuat 5 isu dulu. Cari dulu. Seputar Jadi jenengan penyuluh harus membuat beberapa dulu. Jadi tanya promnya, carikan isu aktual yang ada di sini ya terkait dengan tugas panjenengan. Kira-kira apa? Munculkan, masukkan di Google Form, buatkan indikator deskripsi. Nah, nanti baru isikan indikator baru masukkan di Google Form. Setelah jadi, share. Tekniknya seperti itu. Oke. Jadi yang di-share Google Form itu adalah teman-teman bisa menyampaikan dalam bentuk tadi stakeholder. Siapa yang berhubungan dengan tugas fungsi panjenengan.
Oke, baru nanti yang tertinggi menjadi prioritas berarti. Menjadi itulah yang diangkat. Ini saya carikan ideal loh ya. Tapi tak carikan solusi apa? Tak query AI. Tak kasihkan AI, tapi harus ideal. Google Form, carikan sharing. Nah, selama ini yang terjadi apa? Teman-teman banyak hanya sudah asumsi tadi kayak Mbak Rosi. Saya pengen meneliti ini. Jadi APK-nya hanya formalitas gitu. Nah, ini tidak, kita pengen itu betul-betul dari stakeholder yang memberikan masukan. Baru kita mencarikan solusi. Oke, Pak. Ya, Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nggih. ini Ada Pak, lagi? saya Pak. Cukup, Mas? Oh, cukup atau ini ada pertanyaan lagi? Saya mau Cukup? bertanya Pak. Iya. Kalau cukup, kita tutup ya. Bertanya Pak, Silakan, Mas Surur. tanya untuk gini Pak, untuk isu kalau satker saya dan tusi saya kan di penghulu Pak. Sedangkan yang latsar sekarang ini penghulu itu jumlah total nanti mungkin kan ada sekitar 700-an. Kalau Ya. kalau pokok permasalahan isunya itu hampir mirip-mirip, itu apa enggak masalah Pak? Novelty-nya itu beda tempat saja. Masalah enggak kira-kira Pak? Beda. Isu boleh sama. Gimana Pak? Isunya boleh sama. Yang jadi core isu hampir sama. Hampir Misalnya di mirip kantor gitu loh. juga ada teman-teman yang sama ya. Satu kantor ya. Yang ikut Iya, satu CPNS kantor. ini juga kan. Iya Pak. Ya, tidak masalah. Tapi yang penting gagasan kreatifnya yang berbeda nanti. Mhm. Kalau perlu ente ambil yang ini, aku yang ini. Nah, untuk gagasan kreatifnya mungkin berbeda kan? Oke Pak, siap Pak. Nah, jadi yang kalau bisa, kalau ada kesamaan berarti bedakan di gagasan kreatifnya, produknya. Kamu yang meneliti tentang ini, aku yang ini. Misalnya SOP belum ada, buatlah SOP. Untuk membuat produk ini kan harus ada ketentuannya. Oke. Siap Pak, oke Pak. Jadi produk itu bisa saja kalau belum ada prosedurnya, adakan prosedur. Belum ada sosialisasi, adakan sosialisasi. Sesuatu yang baru mesti ada itu. Untuk agar apa? Efektif. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak. Cukup? Cukup. Baik. Kalau cukup kita tutup ya. Nanti kita sambung di grup ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu nanti saya tolong nomor saya sudah ada kan? Lagi Pak, nomornya Pak. Biar saya catat dulu. Ya. 085 Nggih. Sampun? 225 Nggih. 148 48. 993. Nggih. 085 225 148 993. Nanti dimasukin. Nanti sharing itu silakan teman-teman yang masih belum jelas atau ada sesuatu yang disampaikan, silakan sampaikan di situ. Oke. Nanti kita gamblang. Nah, nanti model-model yang perlu nyentuh susun akan saya sampaikan juga di situ. Dan nanti dikip saja, tidak perlu dibawa keluar jauh-jauh. Nanti teman-temannya nanti kalau bingung mana. Dari coach-nya berbeda dengan yang kita lakukan. Demikian? Cukup? Cukup. Baik. Kalau cukup nanti akan kita sampaikan di WhatsApp group ya, atau media lain. Oke. Jadi cukup kita ber-11 plus 1 saja Mbak G. Jangan ditambahkan yang lain. Nggih. Terima kasih saudara sekalian dan semoga apa yang kita lakukan nanti membawa manfaat dan untuk bangsa dan negara kita. Amin. Amin ya rabbal Saya alamin. mohon maaf atas Amin. kekurangannya dan mohon maaf juga atas ketidaknyamanan karena saya sedang berada di tempat umum ini. Tidak seperti biasanya yang nyaman nih. Bising, noise. Ya, mohon maaf atas segalanya dan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, siang Waalaikumsalam menjelang sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk saudara-saudara. wabarakatuh. Mohon Amin. izin untuk live. Pelayanan Ya, Pak.